Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi, playlist info bansos. Setelah saya mengupload info kemarin terkait adanya bonus tambahan bantuan, yaitu sejumlah 400.000 dan juga ada beras 20 kilo, ada beberapa pertanyaan dari penerima PKH murni. Nah, ini silakan bagi Anda semua penerima PKH murni, saya akan memberikan sedikit informasi khusus bagi Anda penerima PKH murni, apakah kira-kira menerima bantuan tambahan itu atau tidak, ataukah hanya untuk penerima BPNT murni dan juga BPNT irisan PKH begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas, dan ini nanti adalah penilaian saya pribadi. Nanti akan saya sampaikan sesuai dengan hasil pemahaman saya dari info yang sudah disampaikan oleh Kementerian Sosial. Bagaimana info lengkapnya? Berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, masih berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Dan sebelum saya mulai, ini ada baiknya, ini saya sampaikan dulu bahwasanya nanti pada channel ini, channel YouTube Ahmad Haris Effendi, itu saya mengupload video itu ada yang video terkait bansos, ada video jalan-jalan. Nah, nanti Anda bisa pilih kira-kira playlist video mana yang ingin Anda tonton. Dan di sana di playlist itu ada beberapa jenis video. Nah, disitulah nanti Anda bisa tonton. Oh, misal saya pengen lihat Mas Haris ngevlog gitu ya. Nah, ini Anda bisa ke info jalan-jalan. Oh, saya pengen melihat YouTube Mas Haris saat ada info bansos. Ya, nanti Anda bisa pilih info bansos gitu ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya juga terima kasih yang sudah subscribe, dan bagi yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Baik Bapak Ibu, langsung ke topik pembahasan kita kali ini. Jadi kemarin sudah ada info dari Kementerian Sosial tanggal 2 Juni, infonya seperti ini ya, di mana itu ada info tambahan bantuan ya, sejumlah 200.000 per bulan untuk 2 bulan, yaitu total 400 insya Allah ya. Berikutnya ada bantuan beras sejumlah 10 kilo per bulan, total nanti ada 20 kilo beras ya untuk Juni dan Juli. Dan di situ ada info Bapak Ibu di mana yang nanti akan menerima bonus ini yaitu dari 18,3 juta penerima bantuan pangan non tunai atau sembako. Nah, ini menarik. Dari info ini ada pertanyaan juga dari penerima bansos seperti penerima PKH murni yang di sana dia tidak pernah menerima BPNT. Itu banyak yang tanya apakah kira-kira penerima PKH murni itu akan dapat bantuan bonus juga atau tidak. Nah Bapak Ibu, dari pertanyaan ini akan saya coba jawab dari hasil pemahaman saya. Jadi ini adalah hasil pemahaman saya pribadi, bisa jadi ini salah dan bisa jadi ini benar. Jadi mohon nanti jangan sampai dipercaya terlalu detail ya, karena di sini saya menyampaikan dari apa yang sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya, di mana dulu juga pernah ada namanya BLT, baik BLT BBM, BLT minyak goreng, yang di sana itu disampaikan yang menerima nanti adalah dari penerima BPNT. Setelah bantuan itu digelontorkan, ternyata benar bahwasannya dari penerima PKH murni ternyata banyak yang tidak bisa menerima atau memang bukan target penerima. Nah, dari informasi yang sudah disampaikan di Instagram dan juga saya coba baca di website resmi Kemensos, memang ternyata yang akan menerima bantuan tambahan ini adalah dari penerima BPNT, bantuan pangan non tunai atau sembako, baik dari sembako murni ataupun sembako irisan yang juga ada PKH-nya. Begitu ya. Jadi menurut pendapat saya juga nanti yang akan dapat ini adalah dari BPNT murni ataupun BPNT irisan dari PKH gitu ya. Yang penting di situ dia dapat BPNT, insya Allah juga akan dapat bantuan tambahan ini. Infonya bantuan tambahan ini akan disalurkan pada bulan Juni tahun 2025 alias bulan ini. Infonya seperti itu ya. Berikutnya untuk PKH murni bagaimana Mas nasibnya? Baik Bapak Ibu, terkait PKH murni memang yang namanya bantuan kita juga nggak tahu ya. Seperti yang ada info bantuan sosial upah itu Bapak Ibu. Jadi BSU, bantuan sosial upah, infonya kan akan disalurkan yang bergaji di bawah 3,5. Yang bergaji di atas 3,5 atau 3,6 bagaimana? Ya tentunya tidak dapat ya Bapak Ibu ya. Nah sama seperti itu. Artinya memang karena ini sifatnya bantuan, jadi memang akan sebagian dapat, yang sebagian tidak. Kecuali memang itu gajian. Nah itu insya Allah kalau semua kerja insya Allah semua digaji. Kalau nggak ada yang digaji maka itu pelanggaran. Tapi karena ini adalah sifatnya bantuan, bonus, nah itu yang tidak bisa kita hindari. Kalau memang nanti siapa yang menerima itu tergantung kebijakan dari yang memberi. Seperti halnya bonus ini.
Tapi Bapak Ibu, baik dari penerima PKH murni, sebenarnya Anda itu sekarang bisa mengajukan ke desa atau kelurahan atau menggunakan aplikasi cek bansos, aplikasi usul sanggah ya, untuk mengusulkan diri Anda. Jadi Anda bisa datang ke desa atau kelurahan, misal Anda adalah PKH murni ya, misal ya, Anda bisa meminta bantuan BPNT. Misal ke kelurahan bilang, Pak Lurah, Bu Lurah, saya mohon diusulkan untuk bisa dapat BPNT karena selama ini saya dapat PKH murni gitu ya. Ya seperti itu, bisa juga karena itu termasuk salah satu upaya juga. Misal Anda tidak bisa ke desa kelurahan, Anda juga bisa mengusulkan diri Anda sendiri menggunakan aplikasi cek bansos, di mana di sana Anda bisa mengusulkan, misal nama Anda adalah Bu Halimah gitu ya. Anda coba usulkan di aplikasi itu, yang dipilih nanti adalah menu pengusulan BPNT. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dari penerima PKH murni, jangan kecil hati karena Anda menerima satu jenis bantuan yaitu PKH murni. Karena meskipun Anda itu adalah PKH murni, tapi anak-anak Anda itu berkesempatan bisa dapat PIP ya, atau program Indonesia Pintar, atau nantinya jika Anda anaknya ingin kuliah itu insya Allah diutamakan juga untuk bisa dapat KIP. Selain itu, keistimewaan yang lain khususnya bagi penerima PKH itu bisa diusulkan program pemberdayaan atau PPSE ya dari Kementerian Sosial. Karena yang bisa diusulkan untuk pemberdayaan itu khusus dari penerima PKH. Penerima BPNT itu tidak bisa. Nah, nanti kalau Anda penerima PKH, meskipun hanya mendapat PKH murni saja, Anda bisa mengusulkan ke pendamping Anda untuk bisa diusulkan program pemberdayaan. Nanti insya Allah akan dapat bantuan alat-alat ataupun bahan-bahan untuk usaha, untuk mendukung usaha Anda. Itu bisa. Nah, itulah yang tidak bisa didapatkan dari penerima BPNT. Dan juga Bapak Ibu, penerima PKH itu ada pendampingnya. Jadi Anda sebagai penerima PKH murni meskipun tidak dapat BPNT, ya itu ada pendampingnya yang bisa mendampingi Anda. Misal Anda pengen ada info-info tambahan, ada ingin pendampingan, Anda ingin anak Anda ingin masuk ke sekolah jenjang berikutnya dan sebagainya, nanti Anda punya pendamping dan insya Allah akan dibantu oleh pendamping karena Anda adalah penerima PKH meskipun hanya PKH murni ya. Juga ada juga info itu PKH Plus. PKH Plus itu bonus bagi penerima-penerima PKH, khususnya PKH murni ya. Biasanya itu anggaran dari provinsi masing-masing. Nah, itu salah satu beberapa keistimewaan juga bagi penerima PKH murni karena tidak hanya adanya bonus ini saja Bapak Ibu ya. Kebetulan saja memang ada bonus di tahun ini ya. Kebetulan itu hanya kebetulan. Jadi nggak selamanya. Hanya kesempatan ini saja Bapak Ibu ya. Baik begitu. Jadi nggak perlu minder ya, nggak perlu kecil hati sebagai penerima PKH. Yang penting Anda mendapat salah satu bansos itu sangat-sangat bersyukur ya. Karena banyak sekali warga di sana yang secara ekonomi mungkin sama atau di bawah Anda itu belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan baik PKH, BPNT, PKH murni, BPNT murni dan sebagainya, itu belum pernah. Ya, gitu ya. Jadi nggak usah kecil hati, juga tidak perlu merasa iri karena itu sangat bahaya ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya semoga informasinya bermanfaat. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.